Halo Sobat Sehat, salam hebat, luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Krisanto Felix. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang bahaya gula. Oke? Dan saya mau sedikit sharing Bapak Ibu ya. Apa sih yang kita makan sehari-hari ya? Nih contohnya ya, kita punya es krim ya. Es krim ini enak banget. Dan ini mayoritas orang ketagihan ya. Kalau ingin makan pasti nambah ya. Dan ini gula ya. Oke, kita punya lagi yang namanya susu ya. Susu di umum ya, di pasaran Anda bisa beli ya kan. Dan ini semua ada gula ya. Ada, saya bacain ya, ini gulanya 20 gram. Nah, kemudian Anda tahu susu kental manis. Wah, campur roti, es campur ya kan, dan segala macam. Dan ini sebenarnya gula ya, gula. Berikutnya lagi buah kalengan. Wah, enak ya. Nah, tapi Anda tahu satu kaleng ini gulanya adalah 20 gram. Ngeri ya, banyak banget. Nah, selai roti, ya kan, rasa apapun ya, rasa stroberi lah, rasa apa ya kan. Nah, ini. Dan ini gula ya. Di sini gulanya tinggi banget ya, 39 gram. Wah. Habis ini Christmas, ya kan, Christmas kita suka makan kue-kue ya, hampers dari rekanan kerja dan segala macam. Dan ini semua sebenarnya gula, ya kan? Coklat, ya. Yang kalau keluar negeri atau mungkin liburan ya kan, kasih oleh-oleh apa? Coklat. Wah, apalagi yang tiap hari nggak bisa lepas ngemil ya kan, coklat. Ini juga gula, ya kan? Nah, makan ya kan, tahu, tempe, apapun ya kan, semua nggak bisa lepas dari yang namanya kecap manis. Ini juga gula. Ya, apalagi masih banyak di sekitar kita ya. Jadi apapun yang kita makan tidak lepas dari namanya gula. Minumnya aja es teh manis, ya kan? Apapun makanannya, minumannya teh. Nah, Anda bisa baca titit, ya, oke? Dan itu semua ada gula, ya kan? Nah, berbukalah dengan yang titik manis, yaitu gula. Nah, apa terjadi? Ya, Anda belum pernah cek kan untuk kadar gula dalam darah Anda. Nah, saya mau sedikit sharing ya. Gula dalam tubuh kita ya, satu hari itu maksimal itu 4 sendok makan atau 50 gram. Tadi saya sudah bicara sedikit ya. Minuman teh, minuman susu kental manis ataupun susu cair seperti ini aja ya, sekali serve itu kurang lebih 20 gram. Nah, berarti Anda kalau minum 2 gelas, 3 gelas sudah gula berlebih, betul nggak? Nah, kemudian kalau Anda masih makan yang lain-lain ya, cookies ya kan, es krim ya kan, mixi ya kan, wah itu enak. Tapi lagi-lagi gulanya sudah diperhitungkan belum? Nah, kalau over ya atau berlebihan, nah itu menyebabkan Anda prediabetes di usia muda. Bahkan Anda bisa kena diabetes di usia muda ya. Saya mau sharing sedikit apa yang sudah saya lakukan untuk memeriksa apakah Anda sudah kena diabetes atau belum ya kan. Nah, saya mau sharing pengalaman saya ya. Saya barusan aja ngambil cek ya di laboratorium, dan saya mau sharing ini pengalaman saya pribadi ya. Nah, itu atas nama saya Krisanto Felix. Nah, ini yang saya cek ya. Kalau Anda perhatikan itu saya cek namanya HbA1c ya, glukosa darah ya, HbA1c. Nah, Anda perhatikan, saya punya hasil di angka 5,9. Bayangkan 5,9 itu kategorinya apa? Kategorinya adalah prediabetes, betul nggak? Nah, kalau kategorinya prediabetes, saya usianya 31 loh ya. Kalau kita di bawah 5,7 kita normal. Antara 5,7 sampai 6,5 prediabetes. Nah, saya posisinya 5,9 ya. Orang tua saya 6,8 dan itu sudah dinyatakan diabetes ya kan. Dan masih minum obat sampai sekarang ya, metformin sama glibenclamid. Nah, 2 obat itu diminum terus tuh. Nah, masalahnya adalah kita mau nambah obat atau enggak ya kan. Kalau kita tambah parah, obatnya nambah dari 1 obat jadi 2 obat. Tambah parah lagi, diabetesnya minumnya bisa 3 macam obat ya kan. Nah, setelah 3 macam obat nggak mempan, diabetes kita tetap tinggi, terakhir suntik insulin. Nah, ini Anda perlu tahu, kalau kita kebanyakan obat lama-lama nggak mempan, hanya bisa terakhir solusinya suntik insulin. Nah, dan Anda perlu tahu bahwa gula itu penyakit terbesar di Indonesia juga, salah satunya ya. 1 dari 4 orang itu pasti kena diabetes ya. Dan kita di Indonesia ini termasuk negara ke-5 ya, negara ke-5 di dunia dengan penderita diabetes terbesar. Kenapa? Ya karena pola makan. Nggak bisa lepas ngemil, nggak bisa lepas jajan ya kan. Minuman boba ya, minuman
kekinian ya kan, es krim dan segala macam ya. Apa solusinya Pak? Nah, saya akan sedikit sharing ya. Beruntung bagi Anda di sekitar Surabaya, kita ada acara ya. Kita ada acara namanya launching produk, yaitu Vitayang Milkrom ya. Lawan diabetes secara alami ya dengan produk Milkrom ya. Dari komposisinya adalah kromium ya. Produk ini dari Taiwan ya, yang mana nanti akan dihadiri langsung ya oleh founder ataupun formulator dari Vitayang Milkrom ya. Beliau akan sharing apa keistimewaan dari produk Milkrom ini ya kan, dan nantinya akan banyak testimoni produknya. Sedikit testimoni dari Vitayang Milkrom. Mantan presiden keempat Republic of China Taiwan, Lee Teng-hui ya, beliau menderita glikoma ya di mata, dan beliau butuh operasi ya karena diabetes itu pendarahannya susah kering ya, jadi tidak disarankan oleh dokter untuk operasi gara-gara diabetes atau gulanya tinggi. Nah, semenjak dikenalkan oleh Vitayang Milkrom ya di Taiwan, nah beliau konsumsi sebelum operasi ya, kurang lebih seminggu 1 sampai 2 minggu sebelumnya ya. Nah, dokter akhirnya mengecek gula darah beliau dan akhirnya memutuskan boleh untuk menjalani operasi glikoma ya di usia 70 tahun ya. Keren. Dan beliau diberi ekstra umur ya sampai dengan usia beliau wafat di 90-an. Nah, 20 tahun lebih ya ekstra umur karena sudah diberikan informasi tentang Vitayang Milkrom ini. Nah, dan ini akan launching di Surabaya, dan untuk masyarakat Indonesia hanya lewat mitra KK Indonesia atau perusahaan kita KK Indonesia ya. Jadi Anda yang berminat, Anda bisa miliki produknya sekarang. Anda bisa daftar supaya tidak kehabisan seatnya. Anda bisa ikutin acaranya di tanggal 14 Januari 2024 ya, di jam 14.30 WIB ya. Akan dilaksanakan hybrid offline di Hotel Santika Premier Gubeng. Kalau Anda tertarik untuk ikut secara online-nya, nanti akan ada siaran live-nya juga ya, akan secara hybrid. Nah, ini Anda bisa dapatkan tiketnya ya, harganya cuman 100.000, dapat 2 ya, dapat untuk 2 orang, dan Anda dapat free coffee break selama acara ya, selama kurang lebih 2-3 jam acara tersebut. Anda bisa foto bersama dengan founder dari Milkrom ya, beliau adalah orang Taiwan asli ya, produk kita dari Taiwan. Nah, beliau akan sharing bahwa produk ini sudah dipakai oleh jutaan orang di Taiwan sana, dan sudah dipatenkan lebih dari 28 negara. Wah, keren ya. Jadi di Indonesia ini satu-satunya ya bentuknya kapsul yang kita tinggal konsumsi, kita minum. Nah, dan ini sudah dipatenkan, suplemen yang sudah paten ya kan, dan kita pasti dapat alaminya, sehatnya, karena ini bukan kategori obat tapi suplemen kesehatan. Keren ya. Oke, jangan lupa amankan tiket Anda, maksimal hanya 500 seat. Ingat, 500 seat maksimal, dan 100.000 bisa dapat 2 tiket. Nah, segera book sebelum kehabisan tempat. Oke, sukses selalu, salam hebat, luar biasa.